Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini saya akan membahas tentang pendekatan dan model-model pengembangan kurikulum. Topik pembahasannya meliputi yang pertama pendekatan pengembangan kurikulum, meliputi pendekatan humanistik, pendekatan subjek akademis, pendekatan rekonstruksi sosial, pendekatan teknologi. Untuk yang kedua, model pengembangan kurikulum meliputi pendidikan gerak, pendidikan petualangan, dan pendidikan kebugaran. Untuk pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang pendekatan pengembangan kurikulum. Pendekatan humanistik. Menurut Sumantri dalam Abdullah Idi, bahwa pada pendekatan humanistik prioritasnya adalah pengalaman belajar yang diarahkan terhadap tanggapan minat, kebutuhan, dan kemampuan anak. Tujuan dari pendekatan ini bukan hanya pada nilai-nilai yang dapat dicapai peserta didik, tapi lebih kepada pembentukan perubahan pada peserta didik, baik secara jasmani maupun rohani. Pendekatan subjek akademis. Pendekatan subjek akademis merupakan pendekatan yang bersumber dalam sistematisasi disiplin ilmu masing-masing yang berlainan antara satu dengan yang lainnya. Tujuan dari kurikulum ini yaitu untuk memberikan pengetahuan yang optimal dan melatih peserta didik untuk mengembangkan berbagai ide-ide yang didapat pada kegiatan penelitian. Pendekatan rekonstruksi sosial. Kurikulum rekonstruksi sosial sangat memprihatinkan hubungan kurikulum dengan sosial masyarakat dan politik perkembangan ekonomi, bertujuan untuk menghadapkan peserta didik pada berbagai permasalahan manusia dan kemanusiaan. Dari pendekatan kurikulum rekonstruksi sosial ini nantinya diharapkan peserta didik mempunyai tanggung jawab dalam masyarakatnya guna membantu pemerintah dalam perbaikan yang lebih baik ke depannya. Pendekatan teknologi. Perspektif teknologi sebagai kurikulum ditekankan pada efektivitas, program, metode, dan material untuk mencapai suatu manfaat dan keberhasilan. Pendekatan teknologi dalam menyusun kurikulum bertolak dari analisis kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Untuk pembahasan materi yang kedua yaitu model-model pengembangan kurikulum. Pendidikan gerak. Jewett dan Bain menyatakan bahwa model pendidikan gerak telah dikritik dalam hal tidak ditemukannya klaim tentang transfer belajar dan juga mengakibatkan menurunnya waktu aktif bergerak yang disebabkan oleh penekanan berlebihan pada pengajaran konsep gerak. Kritik lain telah mengajukan lemahnya bukti empiris untuk mendukung praktek penggunaan gaya pengajaran penuman untuk mengajarkan keterampilan olahraga. Pendidikan gerak atau movement education menekankan kurikulumnya pada penguasaan konsep gerak. Di Amerika Serikat, program pendidikan gerak mulai berkembang sejak tahun 1960-an yang pelaksanaannya didasarkan pada karya Rudolf Laban. Kerangka kerja program Laban ini meliputi konsep kesadaran tubuh, apa yang dilakukan tubuh, konsep usaha, bagaimana tubuh bergerak, konsep ruang, di mana tubuh bergerak, dan konsep keterhubungan, hubungan apa yang terjadi. Pendidikan petualangan adalah promosi melalui pengalaman yang berpusat pada petualangan. Terjadi petualangan pendidikan dikaitkan dengan menggabungkan kelima indera dalam pengalaman yang dapat meningkatkan peluang untuk belajar dan menyimpan informasi. Pengalaman belajar dalam program pendidikan petualangan disusun untuk meningkatkan potensi kinerja dan kapasitas manusia. Pendidikan kebugaran. Menurut Samsudin, pendidikan jasmani adalah suatu proses pembelajaran melalui aktivitas jasmani yang didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan dan perilaku hidup sehat dan aktif, sikap sportif, dan kecerdasan emosi. Pendidikan jasmani adalah salah satu mata pelajaran yang ada di sekolah dan merupakan media pendorong untuk melatih perkembangan keterampilan motorik, kemampuan fisik.